diri dari pandu. Jadi Bapak Ibu, ini yang mungkin perlu dicatat, paling penting ini. Jadi kita ada pajak, ya, ada penyetoran pajak dan non pajak. Nah kalau pajak itu jelas kan ada PPh 21, PPh 22, terus PPh 23, 26, itu ada ya. Nah terus ada lagi non pajak. Penerimaan penyetoran kewajiban kita ke non pajak itu ada deadrent. Deadrent itu area pertambangan yang kita bayar. Kita kan dapat izin kontrak karya seluas 13.000 sekian ya, yang tadi seluas Pulau Gak itu kan Pulau Gak itu 6.060. Tapi izin kita itu 13.000 sekian, 2 kali dari pulau itu, 2 kali daratan. Karena kita kan menggunakan fasilitas yang ada di laut itu juga kan. Nah jadi kita bayarnya deadrentnya itu bayarnya ke Kementerian SDM ya, kita store-nya ke kas, ke rekening Kementerian SDM. Nah itu jumlahnya sampai dengan saat ini ada 5,3 M. Nah ini yang terkait royalti Bapak Ibu. Royalti ini terkait dengan jumlah ore yang kita jual, ya, PNBP royalti. Ini sesuai dengan ketentuan itu 10% dari penjualan, itu Pak Hadiah. 10% dari penjualan yang harus kita setorkan kepada kas negara terkait dengan royalti. Nah royalti ini yang suka Bapak Ibu dengarkan ini kemana, ada di mana, ya kan? PT Garnikel punya kewajiban untuk menyetor ini. Mekanisme penyetoran Bapak Ibu, mekanismenya ya, saya bilang sebelum tongkang ini lepas tali, yang muat ore ya, kapal ini lepas tali dari Pulau Gak, dia harus store dulu royaltinya ke kas negara, baru dia dapat nyama LHV ya Pak. Nah LHV itu sebagai bukti bahwa dia sudah bayar, kita secara online sekarang. Jadi disampaikan berapa banyak dikeluarkan dari Sabandar, ya, dikeluarkan izin layarnya segala macam itu, terus dapat LHV penyetoran dari royalti ini, baru kapal bisa jalan, itu prosedurnya. Jadi kapal tidak bisa bergerak dari tempat itu kalau belum store royalti. Jadi tidak mungkin kalau kita berutang kepada negara. Sehingga royalti ini, karena Garnikel itu termasuk perusahaan yang paling aktif bayar royalti, dia mendapatkan penghargaan, ya, Subroto Award, ya, itu tingkat paling tinggi untuk terkait dengan penghargaan ini. Jadi kalau beritanya itu royalti dari mana? Ada di negara dan Garnikel sudah setor. Jumlahnya sekarang ini saudara, Bapak Ibu, jumlahnya sekarang ini per tahun 2024 ini ya, tahun 2024, tapi ini kan hasil audited ya, ya belum diaudit ya. Nah jadi besarannya itu 950 miliar, hampir 1 T, saudara. Kita punya penyetoran dari tahun 2018 ya, 2018 sampai 2024. Nah, jadi kalau mau tanya ke Garnikel ada di mana? Kenapa Garnikel tidak bayar royalti kepada masyarakat atau kepada siapa? Tidak bisa sesuai aturan. Kalau misalnya begitu berarti kita dapat tiket semua. Karena kita bayar sesuai dengan ketentuan setor ke negara. Tugas negara itu yang membagi. Kalau Bapak Ibu buka ketentuan pembagian DBH mineral oleh Kementerian Keuangan, nah itu ada, kita dapat ketemu di situ. Pembagiannya adalah kita setor 100% ke kas negara, 20% itu ditahan di pusat. Itu mekanisme pembagiannya. 20% ditahan di pusat, 80% itu dikirim ke kas daerah provinsi. Gitu. 80% ya. Terus dari 80% itu provinsi tahan 16%. Dia tahan 16%, berarti tinggal sisa 64%.
64% itu dibagi dua. 32% untuk kabupaten kota yang ada di provinsi itu, 32% sendiri ada di kabupaten penghasil. Jadi 32% itu masuk ke Raja Ampat. Tapi bukan Gapmikel yang pergi bawa ke sana uang ke sana kasih ke Pemda, tidak, lewat pemerintah pusat. Jelas ya? Jelas ya, supaya tidak menjadi blunder lagi informasi ini bahwa Gapmikel tidak ada gitu. Itu tugasnya kami Gapmikel, tugasnya menyetor semua ini, kewajiban-kewajiban ini. Jadi selain royalti itu setornya ke Kementerian SDM, terus ada lagi iuran IPPKH yang tadi saya bilang ini, PNBP IPPKH, ada lagi. Nah itu kita bayarnya sudah 24 miliar ya. Nah terus ada lagi PSDADR yang tadi, yang kita mau tebang-tebang itu bayar lagi tuh. Kayaknya di situ yang jelas ya. Ada PSDADR lagi itu 1,3 miliar, itu bayarnya ke KLHK. Nah terus ada lagi sewa perairan, jadi air yang kita pakai untuk manuver kapal segala macam itu ada lagi dia sewanya, dibayar lagi. Jadi tidak gratis, pada negara tidak gratis ya. Ini ada lagi nih, dan buktinya ada. Harus kita setor. Namanya kekas negara, saudara, Bapak Ibu ya. Namanya kekas negara, kewajiban kepada negara. 1 rupiah pun itu harus dibayar, kalau tidak jadi temuan. 1 rupiah. Karena pembayaran, kalau billing sudah diterbitkan, billing dari pemerintah, kan dari apa, dinas lingkungan, kehutanan menerbitkan billing. Itu kan masuk ke kas negara. Itu ada expirednya. Dia cuma kasih waktu itu 2 hari. 2 hari billing tidak dibayar, hangus. Berarti Gapmikel berutang lagi. Kita berutang lagi kalau belum bayar. Kita harus bermohon lagi untuk menerbitkan billing baru. Gitu. Jadi terkait dengan penyetoran kepada negara ini tidak main-main, Bapak Ibu. Itu memang harus benar-benar kita taat, betul ya. Nah, jadi terus ada lagi yang namanya air tanah, sewa air tanah. Nah air tanah ini yang kita pakai di camp, yang kita bor itu, air sumur bor ini, itu namanya air tanah. Jadi sewa perairan, air yang laut itu yang kita pakai. Air tanah lagi itu air yang kita pakai untuk manfaat rumah tangga, camp. Ya, camp. Nah itu kita bayar lagi. Ada iuran lagi tuh. Bayar ke kantor unit penyelenggara. Ini masuk ke Raja Ampat nih, langsung. Dia terbitkan billing dari dinas apa itu? Dulu kalau tidak salah dinas Dispenda ya. Sekarang apa lagi namanya itu? Bapenda. Itu sekarang masuk dia. Dinas itu yang menerbitkan, baru kita bayar. Nah ada lagi sambil air tanah ini, gitu. Jadi ada beberapa penyetoran PNBP di luar pajak ini, ada beberapa macam ya. Yang paling besar itu adalah royalti. Kenapa saya tekankan di royalti? Supaya ini yang suka menjadi polemik saat ini. Begitu, jadi kita di mineral, di minyak dan gas juga sama, ada mekanismenya untuk penyetoran ini. Jadi kita tidak bisa kasih royalti itu langsung kepada instansi yang lain atau kemana atau kepada personal. Bapak Ibu sendiri tahu kalau kita macam-macam ya ada konsekuensinya. Kira-kira begitu ya. Ini yang paling penting dicatat ya. Oke, lanjut. Nah ini terkait dengan tenaga kerja. Tenaga kerja PT Gapmikel ini sekarang ini, khusus Gapmikel itu ada 339 orang. Ini sudah mencakup ada di Jakarta, Sorong dan Pulau G. Ya, jadi totalnya ada 339 orang, terus 65% itu 220 atau 221 orang itu tenaga yang ada di Pulau G. Di Pulau G. Jadi kita ada kerjasama juga dengan pihak pemerintah Kampung Gap untuk kita pada perekrutan. Kita biasanya koordinasi dengan kepala kampungnya. Kita koordinasi dengan kepala kampung
Kalau misalnya tenaga yang kita butuhkan ada di Pulau K, kita ambil dari Pulau K. Tapi kalau misalnya tidak di Pulau K, kita melebar ke Ring 2. Kita koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Tapi terkait ini juga tetap kita koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Kita menyurat ke Dinas tentang perekrutan. Terus tenaga kerja lokal ini ada 118 orang, sudah termasuk yang di luar Pulau K ya. Luar Pulau K berarti termasuk yang ada di pulau-pulau lain. Pulau-pulau lain dan ada di Waisai. Gitu. Ya ini ada masalah sebesar 5% terkait dengan penurunan jumlah karyawan dari sebelumnya dikarenakan terdapat sejumlah karyawan yang resign dan juga usia pensiun. Terus ada karyawan yang bekerja di PT Kapil juga terdapat tenaga kerja dari mitra. Jadi kita di sana ada beberapa mitra kerja jasa Ibu